memang NU ini sejak awal sudah mencetuskan bahwa anti korupsi atau korupsi itu bukan sesuatu yang didukung oleh NU. Di ajaran NU atau ajaran Islam atau ajaran manapun, maka yang menjelaskan tidak beliau. Sejak lama NU sudah menyatakan bahwa sudah berjihad melawan korupsi. Ya, kalau itu bicara korupsi bahkan korupsi lamongan, tetapi kita tidak bisa kemudian apa selain kita bicara apa yang menjadi hal yang penting yang menarik kemudian kita sampaikan pada KPK. Sahabat-sahabat sekalian, kegiatan kita sosialisasi program pemberdayaan anti korupsi, saya kebagian menyampaikan dari sisi ke-NU-an. Ini saya referensi banyak dari sini dan ketemu langsung dengan Mas Zulki Wahid. Ini ada buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi. Nanti ini waktu ini dipresentasikan. Ini kayaknya masih banyak di Mas Marzuki, dan ketika kami ketemu monggo kalau berkehendak, kalau mau mengikat buku ini bisa menghubungi penerbit. Kalau waktu buku juga ini dibedah monggo, tetapi poin-poinnya saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah para penegak kebenaran. Ini penting sekali bagaimana kita benar-benar tolak tegak gitu, tidak terpengaruh oleh ini dan itu. Kalau memang sudah nawa itu kita ingin menegakkan, kita ingin menjadi penyuluh ke depannya. Mudah-mudahan setelah ini nanti kemudian terus kemudian nanti ada sertifikat yang bisa dikeluarkan setelah beberapa kegiatan, maka itu semakin menunjukkan kita ini benar-benar kuat. Kemudian syuhada adil menjadi saksi yang benar-benar adil. Oke, saya teruskan. Ini pada potongan ayat yang tengah ini yang menjadi sesuatu stressing kita, titik tekan kita. Wala yang sebagaimana sana'an qaumin ala Allah takdir. Gusmus sering mengupas diri. Jadi janganlah kebencian kalian, sekali lagi janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum, terhadap satu kelompok menjadikan tidak adil. Korupsi itu sama dengan pengkhianatan berat atau bunuh terhadap amanat rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, problem besar kita hari ini untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian itu adalah problem korupsi. Bahkan pernah dikalkulasi, misalkan migas itu tidak dikorupsi, maka per A dari bangsa Indonesia ini 20 juta atau berapa nanti beliau akan menjabarkan. Nah, di sini panggilan moral kita itu benar-benar harus kita wujudkan. Nah, pada Basul Masail di Muktamar itu dikategorikan korupsi ini adalah pencurian atau sarito. Wasarito faktohu ayyuma. Perusakan kejahatan yang melanda negeri ini bukan karena banyaknya yang berbuat jahat, saudara. Karena apa? Kesempatan. Karena diamnya orang-orang baik seperti panjenengan itu, diem. Bosnya keliru nggak berani mengingatkan, temennya keliru nggak mau mengingatkan. Maka tadi kepedulian inilah yang disampaikan Rasulullah SAW, itulah mestinya menjadi fondasi kita, semangat kita untuk peduli, ngajak, mengingatkan, kalau perlu menggerakkan, ngajak orang lain bergabung dengan komunitas. Nah, disampaikan ada komunitas yang semua kita bisa balas terus, saudara, dengan cara kita. Inilah kita sudah punya siapapun kita, karena semua agama, semua golongan, semua peradaban, apalagi Islam punya nilai anti korupsi ini, integritas ini. Dalam bahasa Indonesia, apa itu integritas? Yaitu bersatunya antara pikiran, niatan, ucapan, perbuatan. Betul begitu? Belum. Nah, aku pengen maling. Halo? Aku pengen maling, terus ngomong, Cak, aku sesuk maling loh. Terus beneran maling, itu berarti integritas? Bukan. Maka perlu ditambah bersatunya
antara pikiran, niatan, ucapan, perbuatan yang sesuai dengan norma etika hati nurani. Hati nurani, bukan gak nurani. KPK di tahun 2012 mengumpulkan para aktivis yang peduli dengan Republik ini, memberikan satu pemahaman apa itu integritas. Nilainya apa? Nilainya 9 ini. Jadi cocok dengan Wali Songo atau 9 bintang. Itu ya, kata ulama. Jumat bersepeda kakak. Apa itu? Jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakak, kerja keras. Nah, kalau panjenengan terbiasa menyampaikan, mengajarkan, atau mungkin dalam sekarang dunia medsos jenengan membuat konten atau mengirimkan konten, mengirimkan tulisan meme ataupun infografis terkait dengan 9 hal ini, kejujuran, itu sampai share sekali terus buat lagi konten, yuk zamannya flexing, buat sederhana atau itu sudah bagian dari panjenengan melakukan kampanye ataupun melakukan penyuluhan. Secara gampang sesungguhnya korupsi itu apa? Ini kira-kira saya baru ini tadi. Korupsi itu seperti ini. Menurut Undang-Undang 3199 Junto 2021, korupsi itu ada 30 jenis. 30 jenis. Dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Itu. Kerugian keuangan negara. Kemudian disebutkan situ juga suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, kemudian juga penggelapan dalam jabatan. 7 kelompok itu sebenarnya. Ini adalah amanat moral pada kita semuanya untuk menjadikan khususnya Lamongan ini bersih. Kalau bersih dari korupsi, insya Allah warganya juga insya Allah sejahtera, ya kan? Semuanya pengen hidup damai. Hidup damai itu sejahtera. Sejahtera itu adalah ada keadilan. Ada keadilan ini ada tindakan bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi. NU tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa. Hanya memberikan masukan, hanya memberikan dorongan dan penguatan. Itu termasuk ini termasuk penting kegiatan kali ini, dan saya terima kasih pada Pak Sufi. Ini kader-kader kita nanti diharapkan juga menjadi semacam penyuluh, Pak ya, penyuluh, dan nanti akan memberikan informasi, mengedukasi. Jangan sampai korupsi ini sampai kemudian menular pada generasi kita, itu loh ya kan. Harus ada, kita memotong rantai ini, memotong generasi. Sementara yang sudah biar nanti bagian penindakan. Kita mengedukasi warga, mengedukasi generasi. Paling tidak kalau Lamongan ini punya lembaga ma'arif juga nanti memberikan edukasi, mungkin lewat pelajaran fikih, akhlak, kemudian yang lain, itu akan lebih bagus. Ya, nanti mungkin dari calon-calon penyuluh ini bisa jadi nanti kita undang, kita minta untuk menyampaikannya di sekolahan-sekolahan. Karena korupsi itu kan tidak hanya di satu kantor ruangan, bisa di beberapa ruangan gitu loh. Dan ini ada, saya kembalikan lagi, ini ada moral, ini moral. Ya, kita tidak ada pengaruh apapun, tapi ini panggilan nurani gitu lagi ya. Pertama, atas nama lembaga kami menyampaikan apresiasi atas kepedulian tadi nawaitunya PCNI Lamongan ya. Jadi kebetulan tadi seperti himne tadi kan, jika engkau mengusik kita akan bangkit gitu ya. Iya. Itu bagian dari itu. Subhanallah tadi.
Nah, tentunya nanti karena ini bagian dari ini kan awalan ya, awal saya bahasanya itu kalau dalam memberikan satu perkenalan awal. Kalau teman-teman tertarik untuk menjadi bagian dari orang yang peduli, bergabung dalam barisan kenabian, barisan peradaban, yaitu penyuluh anti korupsi yang berangkat dari kepedulian, bukan rekrutmen. Jadi mereka memang bergabung dalam penyuluh anti korupsi itu atas dasar peduli Indonesia. Tidak digaji, tidak dihonorir oleh KPK, cuman kita hanya ada ikatan peduli untuk Republik ini. Seperti tadi syair Hizbaton itu, karena cinta negara adalah bagian dari iman. Kubul waton. Kubul waton minal iman. Ya. Nah itu. Yang kedua nanti kami akan menunggu surat itu Pak Kiai, nanti ada permohonan surat untuk menjadikan misalkan calon penyuluh anti korupsi berapa nama, nanti kita sampaikan apa yang mau dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti anggaran kita di tahun depan bisa mengcover itu, karena untuk tahun ini sudah penuh. Jadi kalau ada surat dari DCNU Lamongan, nanti kita akan prioritaskan untuk ikut sertifikasi di putaran di tahun 2026 insya Allah kan. Yen on anggaran Itu termasuk program pemberdayaan. salah satu dari lanjut ini. Ya. Sustainable. Ya. Dan tentunya tidak hanya mendapatkan sertifikat sebagai penyuluh anti korupsi saja, tapi bagaimana setelah itu nanti ada rencana tidak lanjutnya. Ya, RTL. Misalkan minimal untuk bisa diperpanjang 3 tahun kemudian minimal 3 kali, minimal 6 kali menyampaikan melakukan penyuluhan. Kalau rencana jangka panjangnya dengan program pemberdayaannya apa sih sebenarnya? Nah ini tadi kan gini, peran serta masyarakat itu ada 5 level. 6 level. Level yang pertama adalah sadar hukum tadi. Mendengar hukum, sadar, ditaati. Itu paling level untuk dirinya sendiri. Yang kedua, menularkan pada kanan kirinya, temannya. Yang ketiga lebih level lagi, dia misalkan masuk ke ranah keilmuan misalnya, buat artikel, buat tulisan, skripsi, tesis, disertasi terkait dengan anti korupsi. Atau masuk lagi level yang keempat, ikut memantau pelaksanaan pemerintahan. Kami ada namanya aplikasi jaga.go.id. Misalnya ada penerimaan siswa baru, itu bisa di situ ada aduan-aduan, kita ada aplikasinya itu. Level yang kelima lagi lebih lagi, ya ikut memantau dalam arti melakukan masukan-masukan ataupun solusi-solusi, sehingga kemudian ada medsos itu ya. Kalau di tempatnya ada lapor Pak, ini harus itu sebagian dari itu. Itu levelnya baru pembenahan dari sisi agar tidak kejeblos ke kasus korupsi. Nah level yang keenam adalah pengaduan dari sisi pengaduan dugaan korupsi. Ini tugasnya teman-teman yang memang concern di ataupun concern itu apa ya? Yang fokus di sebagai peniup fluid gitu, pelapor dugaan, namanya BPS, begitu Mas. Nah diharapkan nanti kali ini saya akan sampaikan peran panjenengan apa, bisa milih, dan kalau misalkan ingin pilih dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan, mengajak dan sebagainya, ini adalah forum vaksin. Apa dan bagaimana kami jelaskan.